pemirsa JDV, di segmen terakhir ini kita ingin menarik beberapa kesimpulan. Ya. Kesimpulan pertama, ya, sebagai orang Islam kita harus saling mendukung lah. Ya. Misalnya ada Ustaz Abdul Samad dalam masalah, kita wajib membela. Kalau Anda ingin membela Ustaz Abdul Samad hari ini, setelah salat Jumat nanti di Masjid Raya ada semacam unjuk rasa, meminta kepada orang-orang non-Islam untuk tidak memasalahkan Ustaz Abdul Samad. Ya. Jadi yang kedua, memaafkan itu, saling memaafkan antara umat beragama itu sangat baik. Jadi pemerintah harus menjembatani, membantu. Misalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia dengan gereja harus duduk bermusyawarah untuk memberi maaf kepada Ustaz Abdul Samad. Karena kalau Ustaz Abdul Samad ditangkap misalnya, itu umat Islam akan marah. Kan begitu kira-kira. Jadi saling memaafkan itu yang kita harapkan. Yang ketiga, kita ambil kesimpulan kepada dai-dai lain, ya, yang tidak bermasalah dengan orang lain, terus menjaga lidahnya, ya, menjaga lidah, memelihara lidah, agar jangan menghina orang lain, jangan menghina. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan di lidah ini akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi ada pepatah Arab, al-lisanu asadul laka. Jadi lidah ini adalah singa bagimu atau harimau bagimu. Jadi kalau sudah kita keluarkan kata-kata, tidak bisa kita kejar lagi, ya. Bahasa Aceh menyebutkan haba menyokada keluar tapi guda temen. Itu apa maknanya? Jadi kalau sudah keluar kata-kata itu, untuk kita kejar lagi pakai kuda, pakai pesawat terbang pun tidak bisa ketemu lagi. Makanya pelihara lidah, ya. Pelihara lidahmu. Ada pepatah Arab mahfudat, ya, rubbal qalami aqta'u min hisamihi. Seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Jadi harus kita hati-hati. Kalau kita tidak menyakiti orang, orang pasti tidak menyakiti kita. Saya sudah ceramah di mana Aceh ini sekitar 25 tahun di Masjid Raya Baitur Rahman. Ya. Nah, jadi belum bermasalah dengan orang lain. Mudah-mudahan adik-adik saya, penceramah-penceramah muda, juga jangan bermasalah dengan orang lain. Ya. Nah, ini perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Surah An-Nahl ayat 25. Nah, jadi bukan dengan hal-hal yang membuat kita bermasalah. Nah, sejumlah penceramah-penceramah yang terlalu berani, yang coplos-coplos, tidak berpikir, ya, itu tidak sesuai dengan jalan dakwah. Nah, kalau saya bicara dakwah, saya sarjana Fakultas Dakwah, ya, UIN Naraniri. Saya sarjana muda Fakultas Dakwah. Saya tahu tema-tema cara-cara berdakwah. Jadi bukan sembarangan kita ngomong sehingga menyakiti orang. Jadi dalam Islam dakwah itu membuat orang itu dekat. Kita ambil hatinya. Setelah kita ambil hatinya, lalu mereka itu mau beriman, mau bertakwa kepada Allah SWT, mencintai Islam. Tetapi kalau kita sakiti hatinya, orang-orang itu akan menjauh. Jangankan orang kafir, orang Islam pun akan menjauh dengan penceramah itu, karena kita sakiti hatinya. Rasulullah tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Tetapi Rasulullah selalu menggunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati,
sehingga berduyun-duyun orang masuk Islam. Begitu juga khalifah-khalifah setelah itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang Ustaz Abdul Somad tetap kita bela karena beliau tidak bersalah. Beliau ceramah dalam masjid 3 tahun yang lalu. Tapi yang bersalah adalah orang yang menyebarkan video tersebut. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kami sendiri dan bagi pemirsa sekalian. Hanya sampai di sini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.